Adzan subuh jam 4.50, Anda datang jam 4.50, artinya Anda masih standar. Pas dipanggil, pas datang. Sholat kita masih standar, memenuhi unsur yang standar. Persoalannya dipanggil jam 4.04.50, Anda baru datang jam 05.40 misal. Maka sholat kita sedang di bawah standar di situ, nilai waktunya. Nah, apa persoalan terpentingnya? Fokus baik-baik ya. Mohon izin, maaf. Sholat standar itu teman-teman, jangankan bercita-cita membangkitkan umat Islam, yang nggak bercita-cita pun standar juga. Coba lihat, sholat 5 waktu. Jangankan Anda yang 50 tahun, anak 5 tahun belajar sholat 5 waktu juga. 7 tahun 5 waktu juga. Tanyakan pada anak 5 tahun, apakah punya cita-cita membangkitkan umat Islam? Gak kepikiran. Anak 5 tahun 5 waktu, Anda 50 tahun 5 waktu. Masya Allah, kalau sudah puluhan tahun masih 5 waktu juga, Anda butuh berapa tahun lagi? Sedangkan rumus dalam Al-Quran, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula ibadah harus Anda tingkatkan. Saya kasih rahasia buat ibu ya. Ini antara kita saja, kita tidak bagi dengan yang lain. Lihat sini. Saya berikan rahasia besar. Kalau mungkin ada persamaan di fisika itu kan ada rumus gaya ya. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang saya berikan kecil, maka yang keluar juga kecil. Saya pukul dengan kencang, maka balasannya juga kencang, gitu kan? F1 berbanding lurus dengan F2. Di ibadah juga begitu. Jika kekuatan yang Anda berikan, Anda tingkatkan, kemudian amalannya semakin tinggi, maka hasil yang Anda peroleh semakin maksimal. Ada teori dalam Al-Quran ketika Anda keluarkan nanti ayat-ayatnya, kalau Anda memiliki persoalan-persoalan yang kuat, masalah-masalah yang pelik, maka cara mengatasinya adalah tingkatkan ibadah Anda lebih daripada yang biasanya. Contoh, Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30, paling kanan sebelah bawah. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Sini Abu Bakar sama Nabi Ibrahim, luar biasa. Baik. Lihat sini. Satu kali Nabi Ibrahim kedatangan tamu, Bu, malam-malam. Teman-teman, Pak, malam-malam, tengah malam. Kalau kita di Qatar mungkin jam 1, jam 2 lah. Pertanyaan saya, ibu kalau kedatangan tamu malam-malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka nggak pintu? Dijawab nggak salamnya? Tidak. Ibu boleh nggak buka pintu, tapi minimal jawab salam. Kalau jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka? Nggak. Lihat sini baik-baik. Hal ataka hadits Dhayf Ibrahim al-Mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu-tamu malam-malam dan dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika dia ketuk pintu mengucapkan Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Fokus. Qaumum munkirun. Orang asing. Baik, fokus, orang asing. Kalau Anda kedatangan tamu, jangankan malam lah, siang-siang misalnya, orangnya asing, nggak kita kenal. Pertanyaan pertama, apa yang kita lakukan pada tamu itu? Pertanyaannya apa, Bu? Siapa, ada keperluan apa, dari mana? Cara pandang Nabi Ibrahim beda dengan yang biasanya. Perhatikan baik-baik. Ini orang asing, orang jauh, kalau bukan orang sini berarti olah, capek. Kalau orang lelah berarti harus dimuliakan. Tidak banyak bertanya macam-macam, dipersilahkan duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kembali pada istrinya, bertanya ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini. Malam-malam kedatangan tamu, tengah malam, bukan 1-2 orang, cukup banyak, tidak ditanya, dipersilakan istirahat. Langsung cari menu makanan, tidak ditemukan. Yang ada cuma lembu, anak sapi, sempat-sempatnya nyembelih anak sapi malam-malam, bikin gulai, Bu. Bikin gulai. Perhatikan. Ini di bawah, ini luar biasa, nggak ada standarnya ini. Malam-malam datang tamu, masih sempat potong anak sapi, bikin gulai. Kita tukar situasinya. Bapak ibu kedatangan tamu malam-malam, dijawab salam, Waalaikumsalam, belum dibuka. Begitu diintip, misal jubah putih, rambut agak panjang, ya, dan bukan 2-3 orang, 5 orang, dibuka nggak? Sekarang lihat, belum selesai. Faqarrabahu ilaihim, makanan siap jadi dihidangkan kepada mereka, tamunya. Qala ala ta'kulun, begitu dihidangkan, tamunya enggak nyentuh makanan. Dilihat begini, sudah duduk. Ibrahim duduk, tamu dihadirkan alaihissalam.
Dilihat nggak dimakan, yang paling luar biasa diamati, tangan nggak nyentuh makanan, lihat ke kaki, kaki nggak napak ke lantai. Posisi tengah malam. Pertanyaan saya, kalau Bapak dalam situasi itu, apa yang terjadi dengan Anda? Ingat, kalau bisa berlari, itu bahasa Arabnya nanti masih ada peluang, ro'ibtu minhu. Seperti hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Tapi kalau Anda sudah nggak bisa mengelak, bahasa Arabnya aujas. Aujas itu ketakutan yang sangat, tapi sudah nggak bisa menghindar. Bagaimana Anda mau lari? Anda di tengah-tengah di sini, di kerumun di sini, di hadapan Anda mustahil bisa lari. Makanya kalimat Qur'annya diksi yang dipilih bukan ro'iba, tapi aujas. Fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim alaihissalam merasa takut luar biasa dan tidak bisa menghindar. Tapi yang dahsyat bukan itu. Perhatikan ayatnya. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka katakan, kamu nggak usah takut, dan mereka datang membawa kabar gembira, istri Anda akan melahirkan punya anak yang sangat jenius, cerdas. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersama Sayyidah Sarah. Maaf, Sayyidah Sarah divonis secara medis, secara klinis, maaf ibu ya kalau bahasanya kurang menyenangkan, sudah monofos dan divonis tidak mungkin punya keturunan. Mandul monofos. Secara medis mustahil. Secara klinis gak bisa. Tapi lihat, Ibrahim melakukan satu amalan yang luar biasa. Standar menerima tamu di tengah malam, sulit untuk dibuka pintu. Beliau buka pintu. Salam, ibu katakan tidak dijawab. Beliau jawab. Tanya, Anda katakan diwawancara. Dari mana? Keperluan apa? Nabi Ibrahim tidak cara berpikirnya. Tamu, ada sesuatu, capek, silahkan istirahat. Minimal tanya, silahkan. Tapi yang ini tidak. Cari makanan, sembelih lembu, hidangkan bentuk gulai. Ketika maksimal diberikan, bukankah hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nabi Ibrahim memuliakan tamu di atas rata-rata. Maka Allah pun anugerahkan kepada beliau pengabulan yang di atas rata-rata. Secara standar, gak mungkin perempuan yang divonis mandul kemudian monopos bisa melahirkan. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Melakukan amalan luar biasa, diberikan kemudian hadiah yang luar biasa. Kalau Anda mau kumpulkan silakan. Nabi Zakaria ada amalannya. Quran surah kemudian di surah 3 misalnya ayat 37 sampai dengan 39-nya. Kalau ingin lebih jauh lagi, buka Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan ayat 92-nya. Di situ dikumpulkan kisah orang-orang dahsyat yang mustahil kelihatannya orang kita tapi dikabulkan oleh Allah karena amalan di atas rata-rata. Tapi yang hebat, di ujung ayatnya selalu ditutup dengan kalimat, kalau ada orang beriman melakukan perbuatan amalan yang sama, saya akan anugerahkan hasil yang sama seperti para nabi diberikan terdahulu. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yunus, Allah tutup ujung ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman mengerjakan amalan itu, saya berikan keselamatan yang sama. Ketika Allah berkisah Nabi Ayub, sakit, penyakit tidak diterita oleh orang sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Kemudian ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini mesti jadi pelajaran pengingat bagi hamba Allah yang menjadikan amalan yang sama. Kalau punya penyakit yang sama, bahkan bisa menjangkau level yang sama dengan Nabi